Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Devi selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Maulana Hidayat, Muhammad Fakhrel Fairuz, Samhan Chandra, dan Rio Suyono Junior. Kelompok kami akan memaparkan materi dengan judul Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Kami berharap materi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan serta menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Kami juga memohon maaf apabila nanti ada kekurangan dalam penyampaian dan ada kata yang tidak berkenan. Sekian pengantar dari kami. Selanjutnya, mari kita mulai pemaparan materi. Baik, kita mulai dari latar belakang. Pembangunan nasional pada dasarnya bukan hanya tentang membangun secara fisik, seperti jalan, gedung, atau infrastruktur lainnya. Lebih dari itu, pembangunan juga harus mencakup aspek moral dan spiritual. Landasan dari semua itu tentu adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam mewujudkan cita-cita nasional. Jadi, kalau kita bicara pembangunan yang berwawasan lingkungan, artinya kita berbicara tentang pembangunan yang tidak hanya mengutamakan kemajuan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan lingkungan hidup dan nilai kemanusiaan. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, mulai dari membentuk karakter, memberi kenyamanan, sampai menjadi sumber daya yang menopang kehidupan. Dalam konteks pembangunan, lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam menyediakan sumber daya seperti air, tanah, dan hutan yang diolah untuk kebutuhan manusia. Sedangkan lingkungan sosial menjadi ruang interaksi antar individu dan masyarakat dalam mencapai tujuan nasional. Sayangnya, dalam prakteknya, banyak pembangunan yang belum memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Nah, disinilah pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, supaya pembangunan tidak merusak, tapi justru menyejahterakan. Kemudian pada slide dampak negatif pembangunan, jika pembangunan tidak dikendalikan dengan baik, maka akan muncul dampak-dampak negatif yang berupa pencemaran ataupun perusakan lingkungan. Sebagai contohnya, alih fungsi lahan yang berlebihan, kemudian pembangunan bahan bakar fosil, ataupun penebangan hutan liar, yang semua itu berujung pada masalah seperti pemanasan global, penurunan kualitas udara, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan terjadi karena masuknya zat atau energi ke dalam lingkungan hidup hingga menurunkan kualitasnya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang mengubah sifat fisik atau hayati lingkungan sehingga tidak lagi berfungsi secara alami. Nah, pada slide ini sebagai studi kasus kebakaran hutan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 2017. Peristiwa ini menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem, polusi udara, bahkan menimbulkan berbagai penyakit pernapasan seperti ispa dan asma. Selain itu di Kabupaten Lahat juga sekitar 20.000 hektar kawasan hutan berubah menjadi area pertambangan terbuka
Banyak di antaranya belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai Undang-Undang Kehutanan. Dari sini kita bisa lihat bahwa kepentingan ekonomi kadang masih mengesampingkan kelestarian lingkungan. Upaya pembangunan berkelanjutan. Bagaimana solusinya? Kuncinya adalah harmonisasi antara pembangunan fisik dan pembangunan spiritual. Kita butuh peraturan yang jelas, pelaksanaan yang adil, dan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang memperhatikan 3 pilar utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jika ketiganya berjalan seimbang, maka tujuan nasional bisa tercapai tanpa harus mengorbankan alam atau generasi mendatang. Nilai-nilai Pancasila punya peran besar dalam mengarahkan pembangunan nasional. Sebagai paradigma, Pancasila memberikan orientasi dan pedoman agar pembangunan tetap dalam koridor moral bangsa. Misalnya, sila pertama menekankan hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga pembangunan harus dilakukan dengan tanggung jawab moral. Sila kedua dan ketiga mengajarkan kita tentang nilai kemanusiaan dan persatuan, yang berarti pembangunan harus adil dan tidak merugikan sesama. Sila keempat dan kelima menuntun agar keputusan pembangunan dilakukan dengan musyawarah dan berkeadilan sosial. Dengan kata lain, pembangunan berwawasan lingkungan sebenarnya adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai Pancasila. Studi case berikutnya saya ambil dari jurnal yang berjudul Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan analisis SWOT, di mana jurnal ini dibuat oleh Mandakumoro Saraswati dan Emmanuel Ariananto Waluyo Adi. Di mana SWOT ini S-nya strength atau kekuatan, weakness-nya kelemahan, O-nya opportunities atau peluang, dan T-nya itu threats yaitu ancaman. Dimana di strength ini ada yang pertama itu krisis ketersediaan air di Pulau Jawa. Berdasarkan penelitian LIPI tahun 2019, Pulau Jawa diprediksi akan mengalami peningkatan defisit air hingga tahun 2070. Yang kedua, pertumbuhan urbanisasi dan jumlah penduduk yang berdampak pada tingkat kemacetan dan kualitas udara tidak sehat, di mana tingginya jumlah penduduk yang menempati Pulau Jawa memberikan beban yang sangat berat yang akan berimplikasi terhadap berbagai permasalahan, di antaranya kemacetan lalu lintas dan buruknya kualitas udara. Yang ketiga, penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, ancaman bahaya tanah turun dan banjir di Jakarta. Yang keempat, ketersediaan infrastruktur existing dan akses IKN yang dekat dengan kota-kota yang sudah berkembang. Yang kelima, kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Dan yang keenam, ada dominasi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, di mana kontribusi ekonomi Pulau Jawa sebanyak 59% terhadap pertumbuhan domestik bruto atau PDB nasional. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, di mana di weakness ini ada dua. Yang pertama itu ada alokasi anggaran yang sangat besar untuk pembangunan IKN, dan yang kedua ini menurunnya belanja dan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta. Dengan adanya pemindahan IKN ke Provinsi Kalimantan Timur, diperkirakan ikut memindahkan sebanyak 1,5 juta orang, terdiri dari ASN, TNI, Polri, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pelaku ekonomi. Dan yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu ada memberikan peluang investasi baru di Kalimantan Timur. Bappenas dalam kajiannya tahun 2019 menyatakan bahwa pemindahan IKN akan mendorong investasi sektor real di Kalimantan Timur sebesar 47,7% yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua, potensi peningkatan kesempatan kerja. Yang ketiga, diversifikasi dan penciptaan sektor ekonomi baru. Yang keempat, potensi perdagangan antar wilayah. Yang kelima, adanya IKN dirancang dengan sistem smart transportasi, di mana IKN Nusantara akan didukung dengan smart transportation, yakni di sistem informasi kota yang dirancang berbasis integrasi pengembangan transportasi publik, sepeda, dan pedestrian dengan menerapkan integrated information system. Yang keenam ada pemanfaatan energi baru terbarukan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, di mana yang pertama ancaman geostrategis dari sisi darat, laut, dan udara. Dari sisi darat, lokasi ikan berdekatan dengan perbatasan darat ke Malaysia sepanjang 2062 km sehingga dapat menjadi ancaman pertahanan dan gangguan keamanan. Dari sisi udara, lokasi ikan juga berhimpitan dengan alur laut Kepulauan Indonesia ALKI 2 dan choke point atau titik sempit
dunia. Dari sisi udara, lokasi IKN mendekati Flight Information Region atau FIR milik negara Singapura, Malaysia, dan Filipina. Yang kedua, ada potensi penambahan utang luar negeri dan defisit anggaran. Pendanaan IKN yang menggunakan skema APBN perlu perencanaan anggaran yang matang mengingat posisi utang luar negeri Indonesia pada triwulan 4 tahun dulu. Itulah kesimpulan dari analisis SWOT pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Baik, di slide berikutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu dapat kita simpulkan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial, di mana pembangunan yang baik bukan hanya yang menghasilkan gedung tinggi atau jalan lebar, tetapi yang juga menjaga keseimbangan alam dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dan saran dari kami yaitu generasi muda perlu meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan regulasi lingkungan, dan kita semua harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses pembangunan. Demikianlah video yang kami buat dari kelompok kami tentang pembangunan berwawasan lingkungan dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.